Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arga Dinata di acara Jejak Paranormal. Oke, sekarang saya ada di lokasi di Muara Indah. Di sini saya ingin menguak sebuah mitos dan misteri pada sebuah pohon. Konon katanya terkuak ada mitos bahwa di pohon itu sering ada yang nangis-nangisnya jelas, pas dilihat nggak ada orangnya kayak gitu. Kalau mau lebih jelasnya, saya panggilkan sesepuh dari kampung Muara Indah ini, Bahagan, ke depan. Tak lupa saya juga ditemani sama Ustadz Jamal, gabung sama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bahagan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bahagan, tim saya Jejak Paranormal ingin menguak sebuah mitos di kampung ini, kampung Muara Indah. Saya ingin bertanya kepada Bahagan selaku sesepuh di kampung ini, tolong ceritakan apa mitosnya. Sering terjadi di pohon itu, suka ada suara-suara menangis, tangisan perempuan. Tapi setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Dan karena juga suka ada keluar kita tahu darah-darah dari pohon itu. Dan suka ada yang paling tersorot, ada penampakan sosok wanita. Oke Pak Ustadz, sekarang menurut pandangan Pak Ustadz sendiri, dilihat pohon itu ada aura-aura apa? Pak Ustadz. Ya, karena saya bisa merasakan dalam pohon tersebut itu mempunyai aura-aura yang sangat dahsyat. Cuman saya insya Allah akan mengecek pohon tersebut untuk memastikan apa sebabnya di balik pohon itu. Oke Bahagan, kalau boleh diceritakan satu kali lagi, di tempat mana yang paling angker? Di suatu pohon yang sangat besar, di situ juga menguak banyak tangisan seorang wanita. Dan lebih ekstrim lagi, suka banyak warga di sini yang menemukan penampakan sosok wanita. Tapi Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri, sosok apa yang paling ekstrim di sini? Ya, kalau soal sosok saya belum percaya karena saya belum melihat. Tapi sekarang saya akan mencoba dan memastikan ada apa di balik pohon tersebut. Bahagan boleh ditunjukkan pohon sebelah mana yang disebut angker gitu. Mari Pak Ustadz. Apakah pohon ini? Ya, pohon ini suka yang nangis. Dan terutama di pukul jam 12 lewat 12 suka ada yang nangis. Dan ke warga pun suka mendengar. Mungkin Pak Ustadz, untuk lebih lanjutnya dan pembuktian juga kami hadirkan mediator ya, kayak gitu ya Ustadz. Ya, itu alangkah baik untuk memastikan sosok apa sebenarnya di balik pohon ini. Mungkin Pak Ustadz untuk pembuktian saya serahkan saja ke Pak Ustadz sendiri. Saya izin pamit. Bahagan. Saya serahkan semuanya kepada Pak Ustadz untuk menguak bisnis di pohon ini. Terima kasih. Tetap di Jejak Paranormal. Untuk pembuktian, saya sudah menghadirkan seorang mediator untuk mediasi di tempat ini dan untuk mencari informasi di area-area ini. Ya, saya sudah. Silahkan Kira-Kisa maju ke depan. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya akan mencoba mediasi. Apakah Kira-Kisa sanggup untuk melakukan mediasi untuk mencari informasi di balik pohon tersebut? Saya akan saja untuk membuktikan pohon ini apakah benar mitos dari warga tersebut, Ya. apakah tidak. Ya, Saya akan mencoba. selamat. Semoga berhasil. Siap Ustaz.
Oke, saya sudah berada di lokasi pembuktian, yaitu dekat pohon yang pembentukannya sangat menyeramkan. Kemudian di sini katanya suka kalau lebih jam 12 malam suka muncul sosok perempuan yang suka mengganggu warga di sini. Saya akan coba membuktikan dan ada fenomena apa yang bisa terbukti di pohon yang konon katanya disebut angker di sini. Suasananya merinding. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Saya mendengar ada yang lempar sesuatu di sana. Assalamualaikum. Saya mendengar ada suara. Astagfirullahaladzim. Bisa berinteraksi dengan saya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo buktikan kepada saya bahwa di sini kamu benar-benar ada. Saya mendengar suara ada yang lempar lagi, dan saya mendengar suara rintihan perempuan yang sedang nangis. Bisa didengar kepada kamera. Saya mendengar suara rintihan nangis perempuan yang sangat jauh. Karena katanya kalau dia jauh itu dekat dengan kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ayo kalau berani muncul. Saya akan mencoba interaksi. Kenapa? Yang jalan gaib hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaib hadir. Assalamualaikum. Karek naon maneh ka dieu? Cicing maneh. Assalamualaikum. Karek naon maneh ka dari ieu, ha? Yang naon? Geus teh yang naon? Mitos-mitos.
Hah? Bukan sabar-sabar. Saya di sini yang menjaga tempat ini, ha? Heeh, naon? Hah? Aing di dieu tiba heula. Assalamualaikum. Ah, di mana ya? Aing di dieu tiba heula miskin di dieu aing teh. Hah? Aing di dieu geus diganggu sebelah hiji. Ku hiji anu aja anu adan bobogohan di dieu aing nyeri hate. Hah? Saya mau nanya dengan siapa ini? Saya di sini sudah puluhan tahun. Siapa nama Mbak? Nama saya moto aja moto banget dah. Saya ingin butuh informasi dengan keadaan ini. Apakah benar Anda pelakunya sering mengganggu warga sekitar? Mana sedek naon? Karepo. Kalau boleh tahu kenapa suka mengganggu masyarakat? Kamu manehna teu ngaganggu. Aing teu ganggu. Jadi Mbak ini terasa diganggu gitu sama Ya iyalah, ganggu. Saya juga di sini makhluk ciptaan. Dia juga makhluk ciptaan. Saya di sini punya tempat, dia sini punya tempat, dia saya terganggu. Mbak ini Islam atau agamanya atau apa? Bebas ke masih lain, we, dek agama naon we. Tapi bah kalau di Islam itu setan bisa disebutin juga. Assalamualaikum. Berubah lagi Pak Ustadz yang masuknya. Kita tadi bahasakan sosok perempuan. Apakah benar Anda sosok perempuan yang suka nangis di tengah malam di dekat pohon ini? Kau boleh tahu gak? Kamu sering nangis ini karena apa? Abis nyari hati. Gimana? Sakit hatinya karena apa? Oh, nama nyeri hati, nyeri pisan. Sebabnya kenapa? Karena anu ka ini nyeri hati ku mantan. Nyeri hati ku mantan. Emang mantan Nyai ini kenapa? Ya ceritanya saya dibawa apel. Pohon tadi. Iya, dibawa ke sana ke pohon itu. Terus di gimana? Ya, saya diblakuk-blakuk. Terus diblakuk-blakuk. Tapi sakit tapi enak. Mungkin ini Pak Ustadz setannya setan zaman now Pak Ustadz. Ya, zaman sekarang. Mungkin ini setan bucin ya. Pokoknya mah getek-getek gimana gitu. Nggak nyari hati we tuh. Nggak sedikit tuh diblakuk-blakuk ditinggalkan sorangan. Boleh tahu Nyai meninggalnya karena apa? Ya, mantan yang bagaimana mantan? Atau hiji-hiji aing teh lieur, kayak hiji-hiji aing teh lieur. Ya kalau boleh tahu Nyainya ini mati terbunuh atau gantung diri? Nah, abis teh sakit ku nyeri hati, ya kan gantung diri, we datang ka toge. Nyeri hati, bukan apa nyeri hati. Oh jadi bisa disebut Nyai ini hantu sakit hati kayak gitu ya? Ngeunah, bukan ngeunah. Setan, pas Ya, setan benar. pasti blakuk blak-blakan ngeunah. Terus? Suatu kerasaan maneh ngeunah sia. Ya.
mohon atau gimana? Eta pisan. Ya pokoknya ya semua omongannya ya gitu diblakuk-blakuk. Kebayang-bayang enaknya. Tapi Oh, gitu. Iya. tapi Nyai sendiri pas digitu, Nyai sendiri itu masih perawan atau sudah janda? Jangan nanya gitu atau aku malu. Mau perawan jangan itu tetap enak. Kenapa harus malu? Iya ya itu. Ya ada yang menunggu ada yang Tapi Nyai kalau boleh tahu gaya pas lagi digitu, gayanya gaya gimana? Kamu mau tahu aja. Gaya melak cau. Itu yang paling enak. Bisa dicontohin nggak Nyai? Kamu mau aja. Kan kepo, saya kepo. Gak mau. Saya sakit hati nyeri hati. Kenapa nih melawan kepada mantan? Enak tuh. Mungkin sadarkan aja Pak. Ya. Amannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, bagaimana misteri ini sudah terkuak. Ternyata suara tangisan-tangisan anak perempuan itu dia lagi sakit hati sama mantannya. Jadi hati-hati kalau punya pacar, dijaga dengan baik, jangan sakiti. Mungkin Pak Ustadz ada solusinya buat pemirsa. Saya punya pesan satu kepada pemirsa yang sedang menonton ini. Pesan saya begini, kepada anda yang punya pacar atau kepada orang tua yang mempunyai anak cewek, mohon rada ditegaskan, karena zaman ini zamannya sangat tidak memastikan. Kalau masukan untuk pemirsa dari Bah Gagan gimana? Jadi kalau menurut saya intinya takkan ada kecewa kalau kita setia. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Jejak Paranormal. Rip tanya deh mantannya kurang jelas sekali deh nyeri hati kunaon gitu. Cicing posisinya cicing. Ngomongnya ada jelasin kedik ya. Tombol mana gitu jadi tekan aja. Itu jelas goblok. Saking suka. Lu kayak gitu. Kita masih iya tuh. Kala jeri lah ngai jeri kala. Iya jadi ulang. Baik. Siap. Itu ngomong anjing. Bahasa Cina lah segede. Kita sekaret atuh. Kumaha tuh yang ngomong? Biasa kan ulah di mantan ulah gitu. Nyeri hatiku mantan gitu. Ulah make skala Richter. Nah, jangan gak ada mual. Pan gelombang. Ulah goblok teu jelas. Udah cenah izin di itu taman jelas yang tegas. Mantan gitu. Misalnya ngagoler si teh sendiri. Ya. Sakit hatinya karena apa? Aduh, anjing ngomong nggak goblok. Nyeri hati lah gitu kita siap. Action. Sakit hatinya karena apa? Udah nyeri hati. Nyeri. Iya, gimana sebabnya? Saya diblakuk-blakuk. Terus diblakuk-blakuk. Tapi sakit tapi enak. Ini puasa setannya setan zaman now. Iya, zaman sekarang. Terbunuh atau bunuh diri? Ya balik kayak mana? Makanya jauh. Enggak. Asyik tuh nyambung. Asyik tuh Kumaha mana ya nanti teh. Mana bunuh diri? Ditanya mana teh pae teh kunaon lain Mantanna, mantan. Ya jadi Bang di no. Sia teriken. Lampu. Di no tadi teh.
Aing mantannya gimana nya balik aing mana? Lain dari Cina itu candi Jawa kan jempe gara si anjing. Pak Curang tadi, Anda apakah dibunuh atau bunuh diri? Oh, ada hiji ngomongin aing ieu. Oh iya. Kakek ibu. Nggak sih Anu ibu. kasupan kali ieu. Kira-kira tanya. Ieu nanya. Aing tuh kumaha goblok. Siap. Yo. Salah namanya kayak ada tuh anjing diskusi boleh ditanya kok yang ditanya chat teh. Jiji atuh biri. Ente berani om. Bukan mengenal. Iya ngena. Pasti belak kan ngena. Iya. Kayak batu atau gaya gimana? Kenapa nih kita? Langsung aja. Sini anjing kan anda halus. Serius. Kita aja. Kali latih enggak ya goblok aing sama ieu foto Asia. Cagerkeun goblok cagerkeun. Aing gare wacan cagerkeun. Malah lantai sebelumnya. Sepuluh. Kira ngahuleng anjing. Aing salah ya, salah. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa Share teman kalian. Oke, terima kasih. Selamat menonton kawan.